Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Qala Syekh Musa bin Ahmad rahimahullah, bab sifatis salat. Bab sifat salat. Naam, ikhwani fi din, a'azzakumullah. Sifat salat yang beliau terangkan ini berlaku bagi salat sendirian maupun salatul jamaah. Nah, jadi baik dia salat sendirian maupun salatul jamaah. Dan beliau mengawali dengan iqamah, menunjukkan zahirnya ayat ini juga mencakup masalah salatul jamaah. Ikhwani fillah azakumullah, sebagaimana perkara yang maklum, amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala memenuhi dua persyaratan, al-ikhlas wal mutaba'ah. Syarat yang pertama ikhlas itu dibahas dalam kutubul aqaid. Adapun syarat yang kedua mutaba'ah dibahas para fuqaha. Yang ini kita sebutkan ini. Nah, ini termasuk syarat yang kedua, mutaba'ah, sifat salat. Nah, bagaimana Rasulullah SAW menjalankan salatnya itu menentukan apakah salat kita nantinya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping butuh keikhlasan dan juga butuh mutaba'ah. Ikhwani fi din, azakumullah. Kalau kita berbicara tentang masalah salatul jamaah, maka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tatkala mendengar azan, kemudian dia mengambil air wudu di rumahnya, kemudian dia jalan menuju ke salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala dengan sakinah wal waqar, dengan tenang gerak-geriknya, tenang hatinya. Kemudian dia masuk ke dalam masjid dan dia sholat. Jika sholat yang dia jalankan itu sholat yang memiliki sholat qabliyah, maka dia sholat 2 rakaat dengan niat sholat qabliyah. Kalau pada saat waktu-waktu sholat yang tidak ada qabliyahnya, imma sholat isya atau yang semisalnya, maka dia niatkan sholat di antara azan dan iqamah, dan tidak perlu kemudian dia menjalankan salat tahiyatul masjid, karena dengan dia jalankan salat qabliyah atau salat di antara azan dan iqamah sudah gugur kewajiban dia menjalankan salatul tahiyatul masjid. Kemudian dia menunggu iqamah. Naam, maka selama dia menunggunya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia orang yang mengerjakan salat. Dan ikhwani fillah azakumullah, semua itu disebutkan tatkala seorang berwudu di rumahnya. Baik. Setelah seseorang menunggu iqamah, nah, kemudian beliau mengawal di sini, maka kita kasih mukadimah demikian karena beliau masuk pertama kali membahas tentang masalah iqamah. Nah, qala rahimahullah, yusannul qiyamu 'inda qatmin iqamatiha. Disunahkan, kata beliau, al-qiyam, untuk berdiri. Orang-orang yang duduk di masjid menunggu iqamah setelah sholat sunnah misalnya, kemudian dia menunggu datangnya imam, menunggu ditegakkan sholat. Kapan berdirinya? Kata beliau, disunahkan untuk berdiri inda qat, tatkala orang yang iqamah menyatakan qad qamatis shalah. Nah, tatkala inda qat min iqamatiha. Nah, jadi orang-orang yang menunggu sholat itu
dia berdiri dari duduknya tatkala orang yang iqamah mengucapkan qad qamatis shalah, itu waktunya dia berdiri. Ikhwani fillah azakumullah, ini salah satu pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Pendapat yang lainnya ikhwani fillah azakumullah, ada yang menyatakan makmum itu berdiri tatkala melihat imam sudah masuk ke masjid. Nah, ini pendapat yang kedua. Makmum itu berdiri dari duduknya tatkala melihat imam sudah masuk ke masjid. Ini ikhwani fillah azakumullah. Nah, sehingga kalau mereka tidak melihat imam, mereka tidak akan berdiri. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan wal ghalib anha la tuqam indana fi hadzal balad hatta yadkhul al-imam al-masjid. Maka mayoritasnya dan keumumannya tidak dikumandangkan iqamah di negeri ini, di negara beliau sampai imam itu masuk ke dalam masjid. Jadi kalau muadzin itu melihat imamnya itu masuk ke dalam masjid, baru kemudian dia mengumandangkan iqamah. Ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Jika ini ikhwani fillah azakumullah, nah ini pendapat baik dari sebagian mazhab Hanabila. Ada yang menyatakan, ada yang berpendapat berdirinya tatkala dikumandangkan iqamah. Pertama kali dikumandangkan iqamah langsung berdiri, tidak nunggu sampai lafaz qad qamatis shalah. Nah, ada pula baik berpendapat yang lainnya. Ada yang menyatakan berdirinya tatkala imam sudah takbiratul ihram. Nah, jadi berbagai macam pendapat yang dibawakan. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah telah menyatakan wa sunnah lam tarid muhaddada li mawdi'il qiyam. Sunnah, hadis-hadis yang ada itu tidak menunjukkan batasan, penentuan kapan waktunya makmum itu berdiri. Nah, enggak ada batasannya. Enggak ada hadis yang kemudian secara jelas mengkhususkan kapan waktunya makmum itu berdiri, kapan waktunya baik mereka itu berdiri dari tempat duduknya. Nah, sehingga ikhwani fillah azakumullah, hadis yang ada, jadi hadis yang ada, Rasul menyatakan idza uqimatis shalah, kalau dikumandangkan iqamah, fala taqumu, jangan kalian berdiri hatta tarauni, sampai kalian melihat aku, kata Rasulullah. Nah, jadi kalau dikumandangkan iqamah, jangan kalian berdiri sampai kalian melihat aku, sampai melihat imamnya. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan fa idza kanat as-sunnah ghairu muhaddada lil qiyam, kalau hadis-hadis, kalau sunnah itu tidak menentukan batasan kapan berdirinya tatkala iqamah, kana al-qiyam inda awal iqamah aw fi asna'iha aw fi inda intihaiha, apakah itu tatkala di awal iqamah atau tatkala di tengah-tengah iqamah atau selesainya iqamah, waktu berdirinya makmum, kullu dzalika jaizun, semuanya boleh. Nah, mau berdiri tatkala muadzin baru mengucapkan iqamah boleh, tatkala di tengah-tengah iqamah berdiri juga boleh, selesai iqamah baru berdiri juga boleh, karena tidak ada ketentuannya. Nah, ini kata beliau rahimahullah. Nah, tapi belum memberikan pesan. Nah, al-muhim an takuna mutahayyi'an lidukhul fis shalah qabla takbiratil imam. Yang penting dia siap-siap sholat sebelum imam itu menjalankan takbiratul ihramnya. Nah, jadi mau berdiri tatkala iqamah boleh, selesai iqamah juga boleh. Yang penting tatkala imam takbiratul ihram dia sudah siap untuk mengikutinya. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Li alla tafutuka takbiratan al-ihram, agar kamu tidak kehilangan takbirnya imam. Ini ikhwani fillah azakumullah. Sehingga tidak ada batasan tertentu kapan waktunya makmum untuk berdiri. Baik.
Jadi semuanya boleh. Nah, karena tidak ada hadis yang menentukan waktu-waktu berdirinya. Sehingga yang satu dengan yang lain tidak boleh saling mengingkari. Ada orang yang iqamah sampai selesai tetap duduk, yang tidak ada masalah. Yang penting nggak ketinggalan takbiratul ihram. Nah, tapi juga perlu dipikirkan ikhwani fillah azakumullah, bagi orang-orang yang berdirinya nunggu selesai iqamah, apakah dia dapat takbiratul ihram atau tidak? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah dia dapat shaf pertama atau tidak? Nah, kalau dia nunggu selesai iqamah kemudian dapat shaf yang kedua atau yang ketiga, nah itu sebuah kerugian. Nah, karena shaf yang terdepan itu shaf yang utama. Nah, ini juga perlu untuk dipikirkan. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah. Yang jelas ikhwani fillah azakumullah. Baik, dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan makmum itu bershaf, nah, tatkala sudah melihat imam. Nah, yang namanya imam itu matbu', yang diikuti. Nah, imam itu yang diikuti. Yang diikuti itu harus ada dulu. Nah, kalau kemudian imamnya belum ada, jamaah sudah bikin shaf, nah, baru imamnya datang, itu berarti imamnya yang sabi, imamnya yang mengikuti makmumnya. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Sehingga beliau sebutkan, baik, imamnya itu ada, baru kemudian jamaah membuat shaf. Baik, ini yang pertama. Yang kedua kata beliau rahimahullah, wa taswiyatus shaf, dan meluruskan shaf. Nah, ini juga termasuk sunnah. Yang pertama sunnah tatkala berdirinya indapat. Yang kedua sunnah meluruskan shaf. Tapi ikhwani fillah azakumullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau tidak sependapat. Kalau meluruskan shaf itu termasuk perkara yang sunnah. Karena Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang tidak meluruskan shafnya. Ini sebuah ancaman. Berarti itu bukan sekedar perkara yang sunnah, tapi perkara yang wajib. Jadi meluruskan shaf itu bukan sekedar sunnah, tapi perkara yang wajib. Sehingga beliau Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan, baik, warrajih fi hadhihi al-mas'alah wujub taswiyatis sufuf. Nah, dan yang kuat pendapatnya dalam masalah ini wajibnya untuk meluruskan shaf. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, kalau ada sholat jamaah shafnya enggak lurus, nah, tetap sah sholatnya, tapi mereka mendapatkan dosa. Nah, karena dia tidak menjalankan sebuah kewajiban. Nah, jadi jamaahnya mendapatkan dosa karena enggak meluruskan shafnya. Baik, tapi sholatnya tetap sah. Ini ikhwani fillah azakumullah. Dan ikhwani fillah azakumullah, nah, ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, taswiyatus sufuf itu perkara yang wajib. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, mana yang dijadikan patokan untuk meluruskan shaf? Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan. Nah, yang dijadikan patokan untuk meluruskan shaf itu bagian atas itu mankib, bahu, dan bagian bawah itu mata kaki. Nah, itu yang diluruskan, bukan ujung kakinya. Nah, dan juga bukan tumitnya. Baik, untuk meluruskan shaf itu mankibnya, bagian atasnya sejajar bahunya dan sejajar mata kakinya. Dan ikhwani fillah azakumullah, perintah untuk taswiyatus sufuf, meluruskan shaf, nah, itu ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Nah, jadi meluruskan shaf itu ada beberapa perkara. Yang pertama kata Al-Utsaimin rahimahullah, nah, lurus. Nah, jadi betul-betul sejajar shafnya. Nah, istiwa, jadi menyempurnakan shaf, ya. Istiwa sufuf, kamal sufuf, menyempurnakan shaf itu yang pertama lurus shafnya. Baik. Yang kedua kata beliau rahimahullah, at-tarasu fi shaf. Nah, rapat shafnya, lurus dan rapat. Kalau dia lurus tapi tidak rapat, penggang-penggang, nah, maka dia tidak disebut shaf yang sempurna. Baik. Yang ketiga,
Ikmalul awal fal awal, menyempurnakan saf yang terdepan. Nah, saf yang terdepan penuh, baru kemudian saf yang kedua. Demikian seterusnya. Nah, ini termasuk menyempurnakan saf. Baik, sehingga ikhwan fillah azakumullah, sehingga menempati saf terdepan ini banyak fadilahnya. Nah, sehingga sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan seandainya manusia itu tahu apa yang akan didapatkan dia di saf yang pertama, nah, dan tidak akan didapatkan kecuali dengan cara berundi atau yang semisalnya, saya akan dijalankan undian tersebut karena saking semangatnya mereka. Nah, kemudian yang ketiga termasuk atau yang keempat termasuk kesempurnaan saf, taqarrub fima bainaha, dekat antara saf satu dengan saf yang berikutnya. Nah, saf yang satu dengan saf yang di belakangnya itu dekat, tidak begitu jauh. Makna dekat itu baik cukup untuk sujud dan lebih sedikit, itu maknanya dekat. Nah, tidak kemudian terlalu jauh antara saf yang pertama dengan saf di belakangnya. Baik, jadi kira-kira cukup untuk sujud plus kemudian beberapa panjang sedikit. Nah, ini juga termasuk kesempurnaan saf. Sehingga kalau safnya itu begitu jarak satu dengan yang lainnya begitu panjang, nah, mungkin 2 meter jarak antara saf dengan safnya, ini terlalu panjang hingga nanti tatkala misalnya ada saf di depan dia yang batal misalnya, kemudian kosong, yang di belakangnya mau maju itu kejauhan, nah, terlalu jauh, terkorup. Nah, sehingga antara saf yang satu dengan yang lainnya ini tidak terlalu jauh. Baik. Kemudian yang kelima, kata beliau rahimahullah, yadul insan minal imam. Baik, dekat dengan imam. Nah, dekat dengan imam. Saf yang pertama itu dekat dengan imam, tidak terlalu jauh. Baik. Ini akhwani fillah azakumullah. Nah, hingga baik banyak anjuran untuk kita berdiri dekat dengan imam. Tentunya ulil akhlam wan nuha. Nah, orang-orang yang memang nanti dimungkinkan kalau imamnya ada sesuatu, ada batal atau yang lainnya, nah, dia bisa untuk menggantikannya. Baik, tidak begitu jauh antara makmum dengan imamnya. Kemudian yang keenam, tafdilu yaminu shaf ala shimalih, mengutamakan shaf yang sebelah kanan dibandingkan shaf yang sebelah kiri. Nah, jadi shaf yang kanan, shaf yang kanan. Baik, keutamaan shaf yang kanan. Tapi ikhwani fillah azakumullah, keutamaan shaf yang kanan tidak mutlak. Tidak mutlak shaf yang kanan itu utama, lebih utama dibandingkan yang kiri, tidak mutlak. Nah, ukurannya ikhwani fillah azakumullah, baik yang lebih dekat dengan imam, nah, itu yang lebih utama. Sehingga misal ikhwani fillah azakumullah, nah, kalau berdiri seorang imam, kemudian di samping di belakangnya misalnya di bagian kanan misalnya ada 7 orang di kanannya imam, belakang tapi bagian kanan, kemudian bagian kirinya hanya 2 orang. Tatkala ada orang yang masuk, mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal dia masuk ke bagian yang kiri karena dia lebih dekat dengan imam. Nah, dibandingkan dari bagian kanan yang dia jauh dari imam. Sehingga kata beliau rahimahullah, nah, lakin laisa ala sabil itlaq anna aymana shaf afdal min al-aysar. Kata beliau bahwasanya shaf bagian kanan itu lebih utama dari yang kiri, tetapi tidak secara mutlak. Nah, jadi tidak secara mutlak. Baik. Fala shakka anna al-yasar al-qarib afdal min al-yamin ba'id. Dan tidak diragukan kata beliau, anna al-yasar sebelah kiri, shaf sebelah kiri, al-qarib yang dia lebih dekat dengan imam, nah, itu afdal dibandingkan shaf sebelah kanan tapi dia jauh dari imam. Nah, tapi misalnya kita masuk sebelah kanan 3, sebelah kiri 3, ya afdal sebelah kanan.
Nah, kalau banding-bandingannya, nah kita milih yang itu. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Tapi kalau kemudian jelas yang sebelah kiri itu lebih dekat kepada imam, maka itu yang afdal. Dan ikhwan fillah azakumullah, baik. Tatsimi rahimahullah, beliau berdalil, nah, tatkala makmum itu dua orang, baik, maka dua-duanya diminta untuk ke belakang. Demikian pula lebih dari itu. Nah, ini upaya untuk menyeimbangkan antara kiri dan kanan. Dan juga ikhwan fillah azakumullah, baik, apakah kalau kemudian makmumnya nyisi, jadi misalnya kanannya itu lebih panjang, kirinya cuma 3, kanannya 10 misalnya, apakah imam boleh untuk memerintahkan geser biar ke tengah? Nah, kalau memang itu diperlukan boleh, biar kemudian keseimbangan. Nah, itu kalau masjid nggak pakai mihrab, itu sebenarnya nggak ada masalah. Tinggal imamnya itu sebelah sini untuk tengah, ya gampang. Tapi masalahnya kalau masjid pakai mihrab, ada tempat imam khusus, nah, yang kemudian mungkin safnya itu lebih banyak yang ke sebelah kanan, yang ke sebelah kiri kemudian kosong, nah, maka boleh pula kalau imam kemudian minta untuk kemudian diseimbangkan safnya. Baik. Kemudian yang ketujuh, kata beliau rahimahullah, termasuk menyempurnakan saf, antum dan nisa wahdahunna, menyendirikan safnya kaum perempuan. Nah, tidak dicampurkan dengan kaum laki-laki. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, nah, bagaimana hukumnya kalau kemudian safnya kaum perempuan itu diletakkan di sampingnya kaum laki-laki? Nah, kadang-kadang masih, bahkan mungkin banyak kita jumpai safnya kaum perempuan itu sejajar di sampingnya kaum laki-laki. Mungkin tabirnya itu menggunakan kain. Nah, kalau pas penuh ya nempel, ya dempetan. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-mar'ah ila janibir rajul aw yakuna saf min nisa baina sufi rijal, atau kemudian safnya kaum perempuan itu di tengah-tengah. Nah, jadi masuk ke safnya kaum laki-laki, saf laki-laki kemudian saf perempuan, kemudian belakangnya lagi saf laki-laki, nyampur jadi satu. Kata beliau, wahadalah yang bagi ini nggak boleh. Nah, wa huwa ila tahrim ma khawfil fitnah aqrab, dan dia itu haram, nah, karena dikhawatirkan fitnah, itu pendapat yang lebih tepat. Nah, karena khawatir fitnah kalau kemudian nyampurnya kaum perempuan dalam saf-safnya kaum laki-laki. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Ini 7. Nah, kemudian yang ke-8. Baik. Yang ke-8 beliau sebutkan dalam konteks sebuah pertanyaan. Apakah menyendirikan safnya anak-anak juga termasuk kesempurnaan saf? Nah, jadi beliau melontarkan, apakah kira-kira saf anak-anak itu tersendiri itu juga termasuk kesempurnaan saf? Nah, kata beliau rahimahullah, itu bukan termasuk kesempurnaan saf. Nah, jadi anak-anak itu tidak ada saf yang tersendiri. Kata beliau rahimahullah, nah, kalau kemudian anak-anak itu diletakkan di saf tersendiri, kemungkinan main-main dan ramainya lebih besar. Nah, jadi anak-anak itu diapit oleh orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya itu membawa anak-anak yang mungkin belum terlalu bisa sholat, nah, bawa dan bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang orang tua itu nggak tanggung jawab. Nah, pengen mendidik anaknya untuk sholat. Nah, dalam keadaan umurnya masih jauh dari 7 tahun. Nah, paling umur 5 tahun ke bawah, balita. Nah, itu pun kemudian tidak bertanggung jawab, dilepas begitu saja dalam keadaan tatkala sholat kemudian rame-rame dan tidak ada pertanggungjawaban. Nah, dan juga tidak ada pemberitahuan tatkala di rumah untuk diingatkan, tidak ada yang semacam itu. Ini tidak bertanggung jawab. Dalam keadaan ikhwan fillah azakumullah, mengganggu orang sholat itu perbuatan dosa. Nah,
Jadi mengganggu orang sholat itu perbuatan dosa. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Sehingga kalau mereka bawa anak, masuk ke dalam shaf. Nah, sehingga baik tatkala dia ramai, dia bisa dikontrol. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Atau kalau anak-anak digendong misalnya, kalau memang harus dibawa ke masjid. Bahkan Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan kalau alasannya ini di rumah nggak ada yang jaga, umiknya kemana? Umiknya sibuk. Umiknya masih belum pulang dari kantor misalnya. Jadi sang suami jadi penunggu anak-anaknya karena yang kerja istrinya. Jadi saya terpaksa membawa anak-anak. Dalam kata anak saya itu memang terkenal ramai. Saya menyatakan kalau memang anaknya itu ramai dan tidak bisa menang, dia tidak wajib untuk sholatul jamaah. Daripada ganggu jamaah yang lainnya. Kalau dia mau tega, dikancing di rumah. Kalau tega, kalau enggak ya sudah, enggak wajib untuk sholatul jamaah. Ini ikhwan fillah azakumullah, karena saya taswis musallin. Anak-anak yang ramai lari dan macam-macam membuat gaduh, itu taswis, membuat orang-orang sholat itu enggak khusyuk. Ini ikhwan fillah azakumullah. Bukan berarti kemudian larangan untuk membawa anak-anak ke masjid, bukan. Tapi orang-orang yang bawa anak ke masjid hendaknya tahu adabnya. Karena anak dibawa ke masjid itu untuk pembelajaran sholat. Untuk pembelajaran sholat tentunya ada unsur pendidikan di situ. Dan juga ikhwan fillah azakumullah, kalau kemudian kita juga menjumpai anak-anak yang ramai, tidak bisa kemudian anak itu langsung menjadi objek yang harus disalahkan, tidak bisa. Namanya anak-anak main-main itu memang dunianya anak-anak. Sehingga yang dikasih peringatan itu orang tuanya, bukan anaknya. Kalau langsung anaknya mendapatkan marah, dimarahi besar-besaran misalnya, imbasnya maka anak itu akan benci dengan masjid. Semenjak kecil dia sudah benci dengan masjid, karena di masjid dia dimarahi misalnya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Maka Utsaimin rahimahullah taala, beliau sebutkan kalau memang ada peristiwa yang demikian, maka walinya yang kemudian harus diingatkan dan bukan anaknya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Sehingga ikhwan fillah azakumullah dia ada khusus bagi anak-anak, sehingga kalau anak-anak itu datang duluan dan dia di shaf yang pertama, maka dia berhak di shaf yang pertama. Tidak bisa kemudian dia disingkirkan ke belakang, ini khusus orang yang dewasa. Orang dewasanya datangnya belakangan, anak-anak duluan, maka anak-anak yang di depan. Kecuali di belakangnya imam, nggak boleh kalau anak-anak. Saya khawatirkan nantinya imamnya batal atau yang semisalnya, tidak ada yang bisa menggantikan. Kalau misalnya di shaf depan dan dia tidak di belakang imam dan dia itu sudah datang terlebih dahulu, maka orang-orang tua, nggak boleh kemudian menggantikan. Ini anak-anak di belakang misalnya, atau sedang sholat langsung diangkat. Ini belakang, ini shafnya orang dewasa. Bahkan mungkin pakai alasan-alasan kuno. Ini belum sunat ya, di belakang, nggak boleh. Ini khusus orang yang dewasa misalnya. Tidak boleh ikhwan fillah azakumullah. Itu kalau anak-anak itu dapat shaf duluan yang di depan, maka dia di depan. Tidak boleh dipindahkan. Ini ikhwan fillah azakumullah. Orang tua kalau mau shaf di depan, dia datang duluan. Jangan kemudian merasa lebih tua, kemudian menyingkirkan anak-anak. Maka ikhwan fillah azakumullah tidak harus menempatkan anak-anak pada shaf khusus. Ini akan menimbulkan lebih ramai. Dan bahkan ikhwan fillah azakumullah, Syekh Abdul Al-Mar'i hafidahullah, dalam daurah beberapa tahun yang lalu, beliau sempat ditanya sebuah ma'had yang mungkin anak-anak itu begitu ramai. Kalau ikut sholat, kata beliau hafidahullah, boleh kemudian pengasuhnya itu nunggui anaknya. Anak-anak sampai yang kecil-kecil itu tidak ikut sholatul jamaah. Kemudian setelah sholatul jamaah selesai, baru pengasuhnya ini kemudian sholatul jamaah. Ini diperbolehkan. Daripada nanti anak-anaknya ganggu baik orang-orang yang sedang menjalankan sholatul jamaah. Ini ikhwan fillah azakumullah. Ini 8 poin yang beliau bawakan termasuk kesempurnaan shaf. Tapi poin yang terakhir itu beliau tidak sependapat. Sehingga 7. Termasuk kesempurnaan shaf. Tadi sebutkan meluruskan shaf,
merapatkan shaf, menyempurnakan shaf yang terdepan terlebih dahulu. Nah, kemudian mendekatkan antara shaf yang satu dengan shaf yang lainnya, mendekatkan antara imam dengan makmum, kemudian menyeimbangkan shaf. Untuk shaf yang lebih kanan itu lebih afdal tapi tidak mutlak. Nah, kemudian yang terakhir menyendirikan shafnya kaum perempuan. Nah, sehingga kalau kaum laki-laki itu shafnya diawali dari depan, kalau shafnya perempuan shafnya diawali dari belakang. Nah, karena yang belakang itu bagi shaf yang perempuan itu shaf yang paling afdal, kecuali kalau mereka sholat sendirian. Nah, baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Qala rahimahullah wa yaqul Allahu akbar. Nah, beliau mulai masuk setelah tasbihatus sufuh dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Wa yaqul, dan mengucapkan Allahu akbar. Zahirnya kalau disebutkan wa yaqul itu qaul bil lisan. Nah, zikir-zikir dalam salat itu semuanya bil lisan, dengan menggerakkan lisan, bukan dalam hati. Nah, sehingga disebutkan qaul itu bil lisan. Baik. Jadi bukan zikir dalam hati, mengucapkan Allahu akbar. Bagaimana kalau orang itu bisu? Nah, tidak bisa kemudian mengucapkan Allahu akbar dengan jelas. Nah, apa yang harus dia jalankan? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan yanwiha biqalbihi, dia meniatkan dengan hatinya. Nah, dia meniatkan dengan hatinya untuk mengucapkan Allahu akbar. Nah, ini ikhwan fillah azakallahu, bagi mereka-mereka yang akhras, orang-orang yang bisu, enggak bisa ngomong. Nah, maka takbirnya ucapkan dalam hati, Allahu akbar dengan hatinya. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, tidak dipersyaratkan pula tatkala takbir itu untuk memperdengarkan pada dirinya sendiri. Al-muhim dia paling tidak menggerakkan lisannya dan mengucapkan Allahu akbar. Nah, karena nanti kalau harus memperdengarkan kepada dirinya sendiri ini baik banyak kemungkinan lihat situasi lingkungannya sepi atau ramai. Nah, lihat juga kapasitas pendengarannya jelas atau tidak. Al-muhim kalau dia sudah mengucapkan dengan lisannya dan bergerak ya cukup. Nah, dan ikhwani fillah azakumullah, tidak boleh kemudian lafaz Allahu akbar diganti dengan lafaz-lafaz yang lain meskipun semakna. Nah, meskipun semakna dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh diganti. Nah, harus mengucapkan Allahu akbar. Dan ini ikhwani fillah azakumullah termasuk rukun min arkanis shalah. Nah, takbir ini termasuk takbiratul ihram, termasuk dia rukun-rukun salat yang tidak sah seorang menjalankan yang meninggalkannya. Baik. Kemudian bagaimana kalau seseorang tidak ngerti bahasa Arab, tidak bisa mengucapkan Allahu akbar, bukan karena bisu dia. Nah, dia belum bisa, mungkin juga karena baru masuk Islam atau yang udzur yang lainnya. Al-muhim dia tidak bisa mengucapkan Allahu akbar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tatkala ditanya, nah masalahnya beliau menyatakan fal yukabbir bi lughatihi, hendaknya dia bertakbir dengan bahasanya. Nah, yang ngerti dia bahasa apa? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dia terserah. Kalau dia memang nggak bisa mengucapkan Allahu akbar, terserah. Dia mengucapkan dengan bahasa dia yang itu artinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau memang tidak bisa mengucapkan Allahu akbar. Tapi kalau sudah bisa mengucapkan Allahu akbar, nah, enggak perlu kemudian plus terjemahannya. Nah, enggak perlu. Nah, kalau enggak pakai terjemahan aja orang sudah enggak kerasan untuk sholat lebih lama, apalagi plus diterjemahkan. Nah, ya lebih banyak yang enggak mau sholat. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelah mengucapkan takbir, nah, rafi'an yadai. Rafi'an ini hal, rafi'an yadai. Tatkala mengucapkan Allah akbar dalam keadaan dia mengangkat kedua tangannya. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW ada beberapa riwayat.
Pengangkatan tangan itu bisa berbarengan dengan ucapan Allahu Akbar. Bisa lebih dulu mengangkat tangan baru kemudian Allahu Akbar. Bisa kemudian takbir dulu baru kemudian mengangkat tangan. Tiga-tiganya sahih. Nah, jadi tidak harus berbarengan. Imma bareng, imma duluan takbirnya, imma duluan mengangkat tangannya. Ini semuanya sunnah. Baik. Rafi'an yadai. Mathumatil asabi', dan jari jemarinya dirapatkan. Tatkala mengangkat tangan, jari-jarinya dirapatkan, tidak direnggangkan. Mamdudah, dan dia dilapangkan, bukan digenggamkan. Nah, jadi dia dirapatkan dan dipanjangkan di tatkala mengangkat tangan. Baik. Hadwa mankibai, diangkat sejajar dengan bahunya. Ini juga ikhwan fillah azakumullah, ada riwayat yang menyebutkan Rasul mengangkatnya sampai furu'udunai, sampai ke telinga beliau. Nah, Syalbani menyebutkan termasuk bid'ah kalau mengharuskan menyentuhkan ibu jari ke daun telinga. Nah, kemudian riwayat ini ikhwan fillah azakumullah, baik, ada yang mengumpulkannya. Maksudnya yang sejajar dengan bahu itu akhir dari telapak tangan, yang nyentuh atau yang sejajar dengan telinga itu adalah ujung dari jari jemari. Nah, ini mengumpulkan tariqatul jam'i. Nah, mengumpulkan dua-duanya. Baik. Tapi mu'allif rahimahullah menyebutkan hadwa mangkibaihi, diangkat sejajar dengan baunya. Nam kas sujud, sebagaimana tatkala sujud. Tatkala sujud tangan itu diletakkan di mana? Nah, itu sejajar dengan bau. Nah, atau kemudian mungkin dia mendekati daun telinga. Nah, itu arah atau tingginya mengangkat tangan. Sehingga tidak disebutkan mengangkat tangan itu melebihi telinga, tidak disebutkan. Nah, hadwa mankibaihi. Baik. Wa ismul imam man khalfahu, dan imam memperdengarkan takbirnya kepada orang-orang yang di belakangnya. Nah, memperdengarkan baik orang-orang di belakangnya. Berapa kapasitas suara yang harus dikeraskan tergantung keadaan. Nah, kalau makmumnya 2 shaf, ya mungkin ada tenaga ekstra. Kalau makmumnya cuma 1 tok atau 2, ya sudah usah keras-keras. Yang penting kedengaran di belakangnya. Nah, wal-muhim imam itu memperdengarkan takbirnya dia kepada makmumnya. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat imam mengeraskan takbir itu perkara yang wajib. Nah, imam mengeraskan takbirnya sampai kedengaran makmumnya, ini perkara yang wajib. Baik, karena sholatul jamaah itu berkaitan dengan makmum. Kalau nanti makmumnya nggak dengar takbir, bagaimana dia akan mengikuti imamnya? Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, sehingga kalau imamnya sudah lemah, nggak kuat untuk mengeluarkan suara yang keras dan juga tidak ada mikrofon, maka diperbolehkan kemudian menjadikan seorang mubaligh, menyampaikan takbirnya imam. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kalau nggak dengar makmumnya. Tapi kalau masjid, masya Allah, diberikan sound system yang luar biasa, dari yang soft yang paling terakhir jelas suaranya, ini nggak perlu kemudian adanya mubaligh. Nah, jadi kalau memang dari stop yang terbelakang sejauh apapun kedengaran karena kualitas sound systemnya luar biasa bagusnya, nggak perlu adanya mubaligh. Nah, karena mereka sudah mendengarkannya, dan disunahkan itu diperlukan kalau memang diperlukan. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, ini mengangkat tangan dan juga takbir, dan imam mengeraskan takbirnya. Ini azan ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pertanyaan sama dengan yang tadi. Saf perempuan sejajar dengan baik kaum laki-laki. Ini menimbulkan fitnah. Nah, bagaimana kalau safnya jamaah
yang dia lebih di depan daripada imam. Nah, ini diperbolehkan dalam keadaan tertentu, dalam keadaan khusus yang sholat jamaah itu tidak bisa diulangi. Misalnya apa? Sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu nggak bisa diulangi, nggak ada jamaah yang kedua. Sehingga kalau ini nggak cukup mini softnya, ini satu soft ini gimana? Adanya dia kalau ditarik garis dia di depannya imam, dan ya masjidnya penuh. Jadi terpaksa tempat yang kosong ini sebelah sana itu lebih di depan imam, nggak ada masalah. Nah, kalau memang itu sholat-sholat yang tidak bisa diulangi jamaahnya. Kalau ya nggak bisa, berarti kita nggak perlu sholat nanti jamaah yang kedua. Ya, nggak ada jamaah yang kedua. Jamaah yang kedua itu sholat zuhur. Nah, karena imamnya sudah selesai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.